Para bijaksana yang harus dihormatin, kita di sini kita akan menyampaikan, ya, di sini kita latihan ya. Ini Tantien, itu ada di pusar. 3 jari dari pusar. Mingmen itu ada di belakang sini. Kemudian poros Qi itu ada di tangan kita, di tengah-tengah tangan kita. Kalau tangan kita rapatkan semua jari kita, berarti kita menghantarkan Qi. Kalau tangan kita tekuk seperti sedang memegang sebuah apel, berarti kita menerima Qi. Lalu kita taruh tangan kita di Mingmen. Seperti ini kita mengaktifkan sistem pineal kita. Kemudian di antara kedua alis kita itu ada titik yang bisa membuat kita langsung menenteramkan, mengatur sistem Qing Qi Shen kita. Jadi dengan kita taruh tangan kita seperti itu, atau kita tutupnya vertikal, termasuk kita tutup mata kita begitu, tetapi poros tangan kita ini kita taruh di antara titik di antara kedua alis kita. Sebelum mulai ini dari kuping kita di titik ini juga ada titik yang bisa menghentikan kegilaan, keracunan atau kegilaan kita kepada sesuatu, misalnya gila makan, misalnya merokok ataupun minuman keras atau apa yang bisa menenteramkan kita punya perangai, itu ada di sini, di titik ini yang digambar telinga ini. Kemudian ini juga sama, ini namanya apa ya, maaf. Terus kemudian karena sekarang ini kita kita suka sekali menggunakan handphone sehingga menundukkan kepala kita, itu ada satu titik yang ditunjuk di belakang leher kita ini. Ini titik yang sangat penting. Kalau kita terus membungkukkan leher kita, maka titik ini kalau terhambat, orang itu akan mengalami gangguan di otaknya. Jadi kita lipat tangan kita seperti ini, kemudian kita tepukkan ke belakang. Tapi tepuknya itu bukannya ditepuk kenceng ya, itu bahaya. Itu tepuknya itu cuma disentuh aja tangan kita dari depan, kemudian kita tepuk ke belakang seperti itu. Kemudian caranya kita melatih Qi kita adalah satu, kalau kita nggak bisa tidur, misalnya contohnya kita nggak bisa tidur ya, kita gunakan telapak tangan kita taruh di alis kita ini, titik ini pas poros tangan kita taruh di titik di atas, di tengah alis kita. Terus kemudian tangan yang satu lagi kita taruh di ini, Mingmen kita. Nah, lalu lidah kita naikkan ke atas langit-langit. Kenapa demikian? Inilah yang dikatakan oleh Lao Tzu kita bahwa ini ada di dalam kitab Metafisika ya. Jadi di dalam kitab Metafisika itu ada disampaikan bagaimana cara kita mengatur Qing Qi Shen kita. Yaitu ketika kita menaruh tangan kita di Mingmen, nah ini, tangan kita di Mingmen, api sejati ditarik turun ke Li, yaitu Xian Kuan Xiao, dari Xian Kuan Xiao kita ditarik turun ke Tantien. Maka tadi yang kita bilang api yang panas di kepala kita itu tidak kepanasan, dia akan tarik turun. Kemudian air sejati dari mulut, kelenjar mulut kita, karena ada air liur ketika kita menaikkan lidah kita, ada air liur berkumpul di sana. Kemudian kita telan, setelah telan akan masuk ke Tantien, ruang embrio di perut, maka akan mempertemukan air in dan api yang dari Mingmen menghasilkan Qi murni. Qi mengaktifkan Qing, Qing mengaktifkan Shen, Shen mengaktifkan Qi. Tubuh menjadi ringan, tidak mudah lapar dan ngantuk, tidak menggila keinginannya, pikiran jadi tenang. Ini sudah diajarkan sebenarnya Lao Tzu kita luar biasa welas aslinya. Kemarin beberapa kali kalau dipraktekkan ya, yang tadinya di lever kita itu ada kemelut yang bagaimana besarnya pun dia akan stop dengan sendirinya dengan cara seperti ini. Karenanya itu Kui Qian Xian, kalau yang di telinga tadi itu untuk mendetoks ya. Lalu kita ke poros kosong. Mengapa disebut kosong? Karena
Sesungguhnya tahu ini tidak terlihat, tetapi tahu ini adalah sesuatu yang tidak kita bisa pungkiri karena dia adalah sumber dari seluruh kehidupan kita. Begitu juga dengan roh suci kita. Para bijaksana yang Hosea hormati, tadi siang Chen Jiangsi berdiskusi dengan Hosea. Hosea bertanya, apakah penyampaian Hosea ini agak terlalu dalam? Beliau bilang ya mungkin kalau bisa dijabarkan lebih luas lagi mungkin orang lebih mudah mengerti. Tetapi kemudian Hosea menyampaikan karena ilmu Hosea belum nyampe, maka sesungguhnya menurut Hosea ini sudah belajar setengah mati. Ini sudah berusaha setengah mati. Tetapi walaupun kita hanya tahu satu kata aja bahwa roh suci saya yang sejati, Sanhun saya adalah bagian dari roh suci, dan kemudian indera tubuh saya ini adalah yang palsu. Kita hanya cukup tahu itu saja, kita sudah bisa jadi Buddha. Itu sudah bisa jadi patokan buat kita untuk membangkitkan kapasitas kebudahan kita. Karena pada dasarnya kapasitas kebudahan kita ada di dalam diri kita, bukan dari apa atau pintarnya orang lain menyampaikan kepada kita. Penyampaian itu hanya menjadi menjadi petunjuk, bukan menjadi kapasitas itu. Kapasitas itu harus kita sendiri punya keyakinan dan kita bisa tumbuhkan. Dan Hosea percaya para bijaksana sekalian yang hari ini hadir, itu kebijaksanaannya luar biasa karena Shutao-nya sudah bertahun-tahun. Bagaimanapun pasti sudah bisa memahami Polo Miao Zihui, sudah bisa untuk menghindari seluruh penderitaan di dunia ini. Karenanya dikatakan bahwa kita menertawakan derita bodoh kita di dunia ini, penderitaan yang selalu kita cari-cari dan selalu kita timbulkan. Lebih baik kita kembali kepada hati suci kita, bahagia yang sejati di dunia ini, kearifan yang sungguh luas. Ketika ada masalah datang kita hadapi, masalah pergi kita lepas. Dan kalau bisa demikian, maka sesungguhnya kita di dunia ini sudah Buddha. Kita kalau yang kita kenal Cikung Hopo Lao, kita kenapa beliau disebut Buddha hidup? Sebut Buddha hidup karena beliau semasa hidup sudah jadi Buddha, bukan menunggu ketika kematian baru mencapai kebudahan. Konfusius beliau mengajarkan pembinaan yang luar biasa sekali, yaitu Elten Yentong. Jadi ini nanti lain kali ada kesempatan Hosea jelaskan lagi. Hari ini hanya direferensikan. Kurang lebihnya adalah kita bisa fokus pada pintu suci kita, kepada roh suci kita. Ketika kita mendengar, itu bukan telinga kita yang mendengar, bukan kesadaran kita langsung ditimbulkan, tetapi ketika kita mendengar, kita menggunakan kekuatan roh suci kita bisa menetral kesadaran apapun yang ditimbulkan, atau kita bisa netral dari pendengaran kita ini bisa dipantau oleh hati kita, tahu yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian kita bisa mempunyai qi yang maksimal dan tidak terbatas. Kita akan selaras dengan tahu, maka itu disebut vegetarian hati. Kita semuanya sudah vegetarian, tetapi baru hari ini mungkin dengar ada vegetarian hati. Vegetarian hatinya Konfusius beliau adalah tidak timbul hati ego, tidak timbul hati duniawi, tetapi senantiasa sangat leluasa. Teknik ini bisa dilakukan ketika kita melatih Qingxisen tadi, kemudian kita kalau ada timbul pikiran ataupun perasaan yang tidak enak, kita menyebutkan Wan Yan Fang Xia Ini Yan Pusen. Seluruh sebab saya lepas, satu pun tidak timbul. Seluruh sebab saya lepas, sebab karma saya lepas, satu pun tidak timbul. Jadi dengan demikian kita bisa masuk ke hati yang kosong, netral, dan timbullah pemahaman yang sejati. Kalau sudah ada pemahaman yang sejati, maka kita bisa mantap. Kalau sudah mantap, kita bisa menghadapi segala rintangan. Kalau hati sudah terkendali, maka tubuh akan terbina. Kalau tubuh sudah terbina, perilaku akan benar. Ketika perilaku akan benar, akan bisa mengharmoniskan keluarga, bisa mengatur negara, dan bisa mensejahterakan dunia. Pelajaran ini adalah bercerita tentang 30 jari-jari roda, bagian yang kosong memutar roda, cangkir
bentuk yang kosong yang berguna. Daun pintu dan jendela menjadi pembatas ruang kosong yang ditempati. Lao Tzu beliau ini sangat luar biasa kearifan beliau ya. Dari cara yang sangat sederhana beliau bisa menjelaskan kearifan yang luar biasa. Kalau kita bilang roda itu, dia harus ada poros kosongnya, baru dia bisa mengikat 33 jari-jari rodanya. Kalau tidak, maka tidak kosong, maka dia tidak bisa putar. Dia tidak bisa menggerakkan 33 jari-jari rodanya. Cangkir itu kalau tidak ada kosongnya, tidak bisa diisi. Daun pintu itu hanya menjadi pembatas. Tidak ada yang kosongnya, maka kita mau tidur di mana, mau taruh barang-barang di mana. Yang dipakai itu adalah yang kosong. Baju itu harus ada kosong dalamnya, baru bisa kita pakai. Kursi atasnya harus kosong. Kursi itu adalah bentuk, di atasnya harus kosong, baru kita bisa duduk di atasnya. Mobil juga sama. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak merupakan gabungan dari U dan Yo. Kalau di dunia ini U sama Yo itu jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Oh, saya nggak mau yang Yo, saya mau yang U aja, tidak bisa. U dan Yo jadi satu. Kita punya badan, kita punya 3 kesadaran, kita punya roh suci, sekarang sudah jadi satu. Kita mesti tanggung jawab. Kita harus bisa menimbulkan manfaatnya. Badan ini hanyalah satu bentuk. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk syutau pantau.